Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inetul Maulidia, NIM 2108102065, kelas 5 PBAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang isti'arah. Yang pertama yaitu pengertian isti'arah. Secara bahasa, menurut Jalaluddin Muhammad Ibnu Mukarram menjelaskan di dalam kitabnya bahwa isti'arah diambil dari kata awwaro ta'awwaro. Isti'arah yang maknanya adalah mencari pinjaman, seperti ista'arahu al-sa'i. Dia meminjam suatu barang, yakni meminta untuk meminjamkan barang tersebut kepadanya. Adapun secara istilah, ada banyak pendapat yang bermacam-macam, yaitu diantaranya menurut Ahmad Al-Hashimi, isti'arah adalah penggunaan lafaz tidak pada tempatnya sebab adanya hubungan yang serupa antara makna yang dipindah dengan makna yang digunakan atas korinahnya yang jelas terhadap kehendak makna asli. Ulama Bayan mendefinisikan isti'arah adalah menggunakan suatu lafaz pada selain makna asli cetaknya karena ada hubungan yang berupa keserupaan antara makna yang dipindah dan lafaz yang digunakan. Isti'arah termasuk bagian dari majaz lughawi, yakni penggunaan lafaz di dalam makna tidak menggunakan lafaz yang sebenarnya karena adanya korinah yang menghalangi atas pemberian makna yang sebenarnya atau hakiki. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada rukun isti'arah. Sebuah struktur kalimat disebut sebagai isti'arah apabila dalam sebuah struktur kalimat tersebut merupakan termasuk rukun-rukun isti'arah. Di dalam kitab Balaghah disebutkan bahwa rukun isti'arah itu ada 3. Yang pertama ada musta'ar lahu, disebut juga dengan musyabbah. Yang kedua ada musta'ar minhu, disebut juga dengan musyabbah bih. Rukun yang pertama dan kedua disebut dengan taraf al-isti'arah. Yang ketiga yaitu ada musta'ar, yaitu lafaz yang dipindahkan. Selanjutnya yaitu ada pembagian isti'arah yang mana ditinjau dari jenisnya. Yang pertama ada isti'arah syarihiyah. Dalam bahasa Indonesia, isti'arah tasyrihiyah biasa disebut dengan gaya bahasa metafora. Misalnya, bunga desa itu telah datang. Bunga desa ini merupakan gadis cantik. Si jago merah telah melalap gudang baru itu, yaitu api. Dewi malam mulai menampakkan sinarnya, yaitu bulan. Dalam hal ini, yang tampak seperti isti'arah pada istilah tasyrihiyah adalah musyabbah bih. Selain itu, dalam isti'arah tasyrihiyah, musyabbah bih juga akan tampil sebagai kata kiasan, yakni sebagai kata yang tidak menunjukkan pada arti sewajarnya. Demikian terjadi karena adanya sebuah konteks yang berkedudukan sebagai korinah. Isti'arah tasyrihiyah adalah isti'arah yang di dalamnya dijelaskan musyabbah bihnya dan dibuang musyabbahnya. Seperti contohnya macan berbicara di atas minbar. Dalam hal ini seseorang diserupakan dengan seekor macan. Lafaz asad yang ditampilkan adalah musta'ar minhu atau musyabbah bihnya. Sementara itu musta'ar lahu atau musyabbahnya dibuang pada contoh di atas. Yang menjadi musta'ar lahu atau musyabbah adalah lafaz syekh. Yang kedua ada isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah adalah kalimat yang musyabbah bihnya dibuang lalu disyaratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya. Contohnya seperti penyair itu
berkicau, artinya yaitu bernyanyi. Pada contoh pertama, penyair diserupakan dengan burung karena sama-sama bernyanyi yang disiratkan dengan kata berkicau. Sedang selanjutnya yaitu pembagian isti'arah ditinjau dari segi lafadz. Yang pertama ada isti'arah asliyah, yaitu jenis isti'arah yang lafadz musta'arnya terdiri dari isim jamid atau asli seperti kata al-zulumat dan an-nur pada contoh dalam surat Ibrahim ayat 1 yang artinya alif lam ro, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Isim jamid adalah kata isim yang di dalamnya tidak mengandung suatu sifat seperti lafadz ilmu. Ilmu tersebut merupakan kalimat isim yang tidak terdapat sifat di dalamnya karena tidak terambil dari kata lain. Jadi isim jamid adalah isim asli. Yang kedua yaitu ada isti'arah tabi'iyah. Dalam kitab Jauharul Maknun diterangkan bahwa majaz isti'arah ditinjau dari segi lafadznya adalah lafadz isti'arah itu bila berupa isim jenis isti'arahnya dimaknakan isti'arah asliyah, dan apabila lafadznya berupa fi'il atau isim sifat atau huruf dinamakan isti'arah tabi'iyah. Seperti kelakuan ahli tasawuf mengatakan bahwa ia kembali ke zat yang memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada pembagian isti'arah ditinjau dari segi pengertian yang menghimpun antara dua ujung kalimatnya. Yang pertama ada isti'arah murassahah, yaitu isti'arah yang mana kata-kata atau ungkapan yang mengikutinya sesuai dengan musyabbah bih atau musta'ar minhunya, seperti contoh ungkapan majaz pada kata istarau. Kata tersebut merupakan bentuk majaz dari kata tabadalu yang bermakna menukar. Peminjaman kata ishtarau yang bermakna membeli lebih efektif karena lebih mengena dan lebih kuat dari kata tabadalu yang bermakna menukar. Pada kalimat berikutnya terdapat ungkapan yang sesuai dengan ishtarau, yaitu ungkapan rabihat tijaratuhum. Yang kedua ada isti'arah mujarrodah. Isti'arah mujarrodah yaitu isti'arah yang disertai lafadz yang sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya. Contohnya yang artinya mereka memberi penghormatan dari tempat yang jauh kepada bulan yang muncul dari singgasananya. Penggunaan kata komarun yang berarti bulan pada contoh di atas merupakan bentuk isti'arah pinjaman yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjami atau musyabbah bihnya yang diserupai untuk kata imro'atun jamilatun yang berarti perempuan cantik berposisi sebagai musta'ar lahu kata yang dipinjamkan atau musyabbah yang diserupakan yang disertai atau diikuti oleh lafadz yang cocok atau sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya, yaitu yang berarti muncul dari singgasananya. Contoh di atas termasuk kategori isti'arah mujarrodah karena pada contoh itu ada pertanyaan tambahan yang menyertainya yang cocok atau sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya. Contoh lain
dari isti'arah mujarradah yang artinya fulan adalah orang yang paling hebat tulisannya ketika penanya minum tinta dan menari di atas kertasnya. Pada bait ini terdapat isti'arah mujarradah, yakni terdapat kata-kata yang relevan dengan musyabbah, yaitu kata tawa'atihi. Korinahnya kalam, minum, dan menari. Yang selanjutnya ada isti'arah mutlaqah. Isti'arah ini isti'arah yang tidak diikuti oleh kata-kata baik yang cocok bagi musyabbah bihnya maupun musyabbahnya. Contohnya yang artinya mereka membuka janji Allah. Pada potongan ayat di atas terdapat ungkapan majaz, yaitu kata taqudduna. Kata tersebut bermakna menyalahi yang diserupakan dengan fakhohina yang bermakna membuka tali. Pada ungkapan majaz tersebut tidak terdapat mulaim yang cocok untuk salah satu dari musyabbah bih dan musyabbahnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.